Shalom, selamat pagi. Terpuji Tuhan yang masih memperkenankan kita berjumpa hari ini, Kamis 14 Januari 2021. Saudara, kita mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah, kehidupan, kebaikan, dan kekuatan yang Kau masih berikan bagi kami hingga hari ini. Dan perkenanan-Mu menjumpakan kami. Sejenak kami mau menikmati di dalam doa dan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Layakkan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Saudara, firman-Nya Yesaya 41 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20, lanjutan pembacaan firman hari kemarin. Berkata kepada saya dan saudara, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon senobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Inilah bagian firman saudara yang diperkenankan bagi kita mendengar untuk kita pegang sebagai kekuatan dan jaminan kehidupan kita dalam menjalani hari ini. Menyapa saya dan saudara bahwa sungguh Tuhan tetap bersama umat-Nya. Tuhan tetap bersama umat-Nya. Bagi saya sudah menjadi karakter manusia secara umum, jikalau kondisi yang dialami itu tenang, biasa-biasa saja, tidak mengancam, cukup atau lebih, dia akan menyatakan, terpuji namamu Tuhan, Engkau mencintai aku. Tetapi ketika yang datang itu pahit, menyakitkan, dan serba kekurangan, tidak aman, tertekan, dia akan berkata, masih pedulikah Allah dengan kita? Dan di manakah pertolongannya? Benarkah dia ada dan mengasihi aku? Demikian pula umat Tuhan dalam perikop kita. Mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan oleh karena kondisi yang mereka alami. Umat pilihan Allah yaitu Israel sedang dalam keadaan penderitaan yang menyedihkan. Mereka sedang menghadapi masa-masa penuh bahaya serta kehidupan yang sangat suram dan menakutkan. Mereka terpenjara, terkurung, tertawan, sungguh menjadi bangsa yang tidak berdaya sama sekali. Namun, dalam keadaan seperti itu, perikop kita menggambarkan bahwa Tuhan hadir memberikan kasih dan pertolongan kepada umat milik-Nya. Kehadirannya yang sedang dalam penderitaan itulah sebagai bukti. Kehadiran
dan berkat Allah yang penuh kasih dinyatakan bagi umatnya. Ayat 18 menjamin, saudara, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga dan pohon murat dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon senobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Semua ini dilakukan oleh Tuhan untuk umatnya sebagai wujud kasih sayangnya kepadanya di tengah-tengah erangan penderitaan dan ketertekanan amat. Supaya saudara, semua orang yang menyaksikannya mengetahui, bahkan memperhatikan bahwa tangan Tuhan yang membuat semua ini dan Allah Israel yang menciptakannya. Luar biasa saudara cara Tuhan yang kadang kala sulit untuk kita pahami, tetapi nyata. Nah, dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, mungkin kita merasa bahwa Allah hadir bersama kita hanya saat-saat kita bahagia, hanya saat-saat kita tenang, aman. Namun, ketika masa-masa sulit, masa-masa terpuruk, dan masa-masa mengalami kehancuran, Tuhan terasa jauh. Mungkin saat-saat seperti ini, 10 bulan kurang lebih, bahkan kita merasakan ada banyak goncangan, termasuk suara-suara tangis di mana-mana, oleh karena peristiwa kematian akibat dari virus pandemi ini. Oh Tuhan, inilah manusia. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau menghayati, merenungkan secara dalam, disinilah nyata kehadiran Tuhan. Bahwa dalam kepahitan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Luar biasa dia menyatakan karya dan pemeliharaannya, berkatnya dan cinta kasihnya, sehingga kita masih ada seperti hari ini. Kita masih mampu oleh Tuhan melewati masa-masa pahit itu, termasuk menyelesaikan duka cita kita. Nah, perikop kali ini semakin ditegaskan bahwa di saat dalam keadaan terpuruk sekalipun, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Ia mengangkat kita sebab kita adalah pribadi yang sungguh berharga di hadapannya. Dikatakan kita adalah biji matanya yang tetap dijaganya supaya tetap mampu menjadi kesayangan Tuhan. Karena itu, tetaplah saudara berserah kepadanya dalam keadaan apapun. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan Anda. Yakinlah bahwa Tuhan selalu beserta kita. Sekalipun kita sedang mengalami pergumulan kehidupan yang melanda kehidupan keluarga kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan jemaat kita, atau masyarakat di mana kita diam. Tuhan tetap bersama saudara dan saya. Karena itu tetaplah percaya bahwa dalam kuasa-Nya kita tertolong dan terpelihara. Terpujilah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan, sejenak kami bersama dengan Engkau dalam firman-Mu yang kami renungkan. Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberkati agar kami semakin kuat justru dalam tantangan. Karena sesungguhnya Paulus katakan, di dalam kelemahan nyatalah kuasa Tuhan. Ya Allah, kehidupan dan rencana karya kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, juga harapan-harapan kami.
semua akan terjamin di dalam karya Tuhan, dalam cinta kasih Tuhan. Dan kami tidak gentar, ragu, khawatir dalam menjalani hari-hari hidup kami, termasuk hari ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, sahabat-sahabat kami, dalam segala perkara hidup mereka. Kami membawanya di dalam Tuhan. Engkau yang berperkara dan kami percaya itu baik keadaannya. Ya Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami yang dalam erangan kesakitan, dalam berbagai bentuk sakit, dan juga termasuk ancaman wabah virus corona ini yang melanda kehidupan jemaatmu, umatmu, termasuk hamba-hamba Tuhan dan keluarganya. Oh Bapa, jamahlah mereka, dengarlah jeritan mereka, dan punahkanlah semua beban itu. Sembuhkanlah mereka Tuhan dari sakit penyakit, dan juga mereka yang istirahat di rumah, bahkan di tempat khusus dan di rumah sakit, agar mereka menerima kelegaan itu. Nama Tuhan tidak dilupakan. Oh Tuhan, kami berdoa, jangan biarkan mereka terganggu dengan putus asa. Justru dalam pergumulan itu, Tuhan sangat dekat dengan kami. Kami berdoa Bapa di surga untuk mereka yang mengalami duka cita, kehilangan orang-orang yang saling mencintai adalah hal yang berat. Tetapi di dalam karya Tuhan, kami percaya kami akan mampu. Teduhkan hati mereka Tuhan di balik kehilangan ini, dan hiburkanlah iman mereka tetap berbinar dalam kasih sayang-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang berbahagia hari ini, hari ulang tahun mereka, ulang tahun pernikahannya, momen yang penuh cerita. Biarlah dalam realita itu nama Tuhan tetap dimuliakan dalam hidupnya. Termasuk pemerintah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati semua apa yang telah dilakukan dalam kebersamaan kami semua masyarakat dan jemaat untuk memberantas mata rantai pandemi COVID ini. Dan hari yang Tuhan telah tentukan sebagai wujud dalam menikmati suasana normal, Tuhan tetap genggam dan memberikan kepada kami pada waktunya menurut ukuran Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan umat-Mu, kehidupan hamba-hamba Tuhan dan keluarga, kehidupan masyarakat, ke dalam tangan Tuhan dalam rencana dan juga dalam karya yang Tuhan izinkan bagi kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami, harapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.